Ya, kepala sekolah SMPT Nurul Islam, Bapak Fakhrul Rizal MP, yang kami hormati, Bapak Ahmad SPDI, Ibu Siswaan, Bapak Fitria SPDI, Koordinator Waspada Kelas, staf Dewan Guru SMPT Nurul Islam berhadir pada kesempatan yang paling istimewa kepada Al-Muballigh, pada Ustaz Imam Profesor Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh SMA, yang insyaallah pada hari yang berbahagia ini akan mengisi ceramah Maulid di SMPT Nurul Islam Kuala Banda Aceh. Semua kita mudah-mudahan mengambil bagian. Yang telah berkegiatan pada kegiatan SMPT Nurul Islam, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema pada hari yang berbahagia ini mengenai akhlak Rasulullah untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan berkarakter. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah, serta menjadikan kita sebagai insan yang terus mengikuti akhlak atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memberkahi acara kita pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nizar Zawin Balik SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Dibagiin terus kalau dibahasnya. Kemana sih? Oh, ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وهو أعلم بالمهتدين فما تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون وما تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا ولد إذا يتلى علينا قال أساطير الأولين فاسقوا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أرسلوا يصرفونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد وما أرسلهم لأنهم لا يسبحون قالوا وحال ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيها تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من غير مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه وجعله من الصالحين
Ya, ini udah mulai tadi.
adalah membacakan ayat dari Quran berdasarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setelah kita hari ini berdoa. Selanjutnya akan tersambung dengan kepala sekolah STPIT Guru Islam. Akan disampaikan oleh Bapak Guru Rizal Hidayat. Kepada Bapak silakan dengan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam berikan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dengan Allah. Tentu dalam kegiatan ada momentum meningkatkan semangat ruhiyah kita dan tentu meneladani apa yang sudah dicontohkan atau yang sudah dipelajari oleh Rasulullah SAW. Yang kami hormati para wakil Bapak Ibu yang telah berhadir di ruangan yang sangat besar ini 70%. Baik, Ibu-ibu di sana yang dekat-dekat, Bapak-bapak di sana dekat. Bagus. Ya, kita tetap menjalani protokol kesehatan, menjaga jarak. Masih ada waktu ketika mengenai usahawan yang terpinggir kesehatan memberikan air yang kita sediakan. Baik, untuk menegakkan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh ya. Ya, jadi yang bisa menjawab satu pertanyaan kita kasih kuncinya apa? Ya, bersama ya. Kita kasih kemudian 10 pertanyaan, satu pertanyaan, nggak usah banyak-banyak. 10.000 cukup? Udah, 15.000 satu pertanyaan. 100.000 lah Pak. Baik, satu pertanyaan pertama dari sahabat Rizal. Angkat tangan ya. Sambil menunggu pemateri, kita mau merefresh kembali ingatan kita, ya tentang cara memilih. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, di kesempatan sambutan sekolah ada hak istimewa yang diberikan kepada para guru-guru SMP di Guru Islam untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya mengangkat untuk memberikan pertanyaan dan memberikan pertanyaan yang cukup mudah. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama sahabat Nabi yang memiliki 4 anak, ya, 4 orang anak, semuanya menjadi mujahid dalam membela Islam dan semuanya mati syahid. Soal yang pertama.
Kami persilakan untuk membantu untuk menjawab. Yang jawab dengan Pertanyaannya apa tadi? anak-anak yang mau jawab di rumah boleh juga di streaming Instagram, silakan diketik jawabannya di kolom komentar. Nanti tim IT kita akan melihat jawaban di Instagram atau di live streaming YouTube ya. Baik. Baik. Bu Atika. Ya, silakan Bu Atika. Kita kasih tugas waktunya. Baik. Silakan. Yang jawab pertama adalah dari istimewa. Yani. Saya semua Bu Atika. Al-Khamsa. Saya Al-Khamsa udah itu perempuan, seorang perempuan. Dan lagi berbondong-bondong ikut berkurang. Bahkan pada saat tidak diizinkan mereka bersedih. Ketika anaknya wafat, justru orang tuanya menangis bukan karena anaknya meninggal, tapi karena beliau ingin juga seperti mereka. Kita tahu ya. Pertanyaan kedua. Boleh, anak-anak yang bisa menjawab di rumah akan kita kasih nomor pelajaran nanti insya Allah dari sekolah dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang cepat, tapi yang mendapatkan berpasnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 ulama Rasyidin beserta masa jabatannya. Bapak jangan 7, susah-susah lah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, siapa? Sudah ada? Dari anak siapa namanya? Rina Asriawati. Itu orang terparik kalau nggak salah ya. Rina. Ya, silakan jawab. Apa jawabannya? Masa jabatan pemerintahannya? Waktu habis. Ya, sampai menunggu materi kita. Pertanyaan ketiga. Sebutkan. Ini soal dasar ini ya. Di masa siapa Al-Quran ustaz-ustaznya dikumpulkan? Ayo Pak, Umar Pak. Umar Pak. Ya. Bagaimana komentar? Umar Pak. Dari Pak Umar. Kurang tepat ya. Jawabannya adalah di masa Umar dikumpulkan. Saya Pak, catat Pak. Saya. Oke, soal selanjutnya. Soal terakhir. Ya. Sebutkan. Ya, insya Allah nanti akan dapat kita kasih pertanyaan setelah pemateri menyampaikan materinya. Ya, tentu saja. Soal terakhir dari saya untuk dulu. Siapa nama sahabat Rasulullah yang diberi julukan Sayyidullah? Siapa? Hamzah, benar? Jawaban kita sudah dan akan kita kembali lagi di sesi kuis selanjutnya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berkenan Allah, semoga kegiatan Maulid Nabi kita hari ini, ya, kegiatan Maulid Nabi kita hari ini menambah
menambah semangat kita dalam mempelajari kembali sirah-sirah Nabawiyah. Ya. Jadi salah satu yang cukup bagus saya lihat sirah Nabawiyah ini adalah beberapa yang saya baca, mulai dari pra-Arab atau pra-Islam, bagaimana bahasa Arab sebelum Islam sampai Rasulullah wafat. Ya. Jadi semoga mengembalikan semangat kita untuk mempelajari sirah-sirah Nabawiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sekali lagi menutup maulid hari ini menjadikan kita hamba yang mempelajari sifat-sifat Rasulullah dan insyaallah kita bersama beliau kelas beliau akhir. Ini Alamin dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara maulid Nabi kita dengan tema mengenai akhlak Rasulullah untuk mewujudkan kepribadian yang unggul dan berkarakter kita mulai. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang kepada pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Tengku Haji Fauzi Salim Sulaiman. Selamat datang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir ke materi kita, buku kita di antara kita, walaupun dalam kondisi yang virtual ini Ustaz. Kalau anda kita sedang menyaksikan juga di rumah dari YouTube dan live streaming Instagram kita untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Guru-guru juga kita validasi, kepada guru juga kita berikan jarak. Semoga upaya kita ini tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mohon maaf segala kekurangan, kita tutup dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekolah semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan lupa tetap fokus karena Bapak yang ada di rumah. Materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz nantinya mohon didengar dengan baik dan dicatat di depan akan ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan diberikan kepada kalian terkait dengan baik anak tadi yang kami muliakan, guru yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mengenai akhlak Rasulullah untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan berkarakter. Insyaallah disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Tengku Haji Fauzi Salim Sulaiman. Kemudian Ustaz kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ma lana sya'nu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Para
yang hari ini bersama-sama melaksanakan sebuah peringatan lahirnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirnya silaturahmi yang besar bagi manusia yang Allah mengatakan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu hadir sebagai rahmat, sebagai kasih dan sayang. Dan nisbahnya itu bukan hanya kepada manusia, tapi ucapkan al-alamin. Al-alamin dalam bahasa Arab disebut dengan jama' jawami. Makna segala ketuhanan. Kebiasaan hadir jadi al-alamin adalah jama' jawami dalam artinya bahwa satu alam itu sudah ada maksudnya. Manusia itu satu alam jama'. Binatang hayawan itu jama' ulah karena sebenarnya tumbuh-tumbuhan nabatan itu jama' ulah. Jadi hewan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan jama', jadi jama' jama' di atas jama'. Jadi rahmatnya itu sangat komprehensif, holistik, sampai ke seluruh makhluk yang ada merasakan bagi kita semua. Jadi oleh karena itu Nabi itu terang dan dikenal bukan hanya oleh manusia pada hakikatnya, tapi juga dikenal oleh ilmu-ilmuwan, dikenal oleh pengajaran, dikenal oleh ahli sunnah, dikenal oleh ahli. Jadi istilahnya rahmatan lil alamin. Jadi oleh karena itu anak-anak kami semua peserta pada kesempatan yang ini, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, silaturahmi tetap sambung walaupun lewat virtual atau tidak bertatap muka. Artinya bahwa dalam setiap kondisi bangun satu rahim kita insyaallah. Karena satu rahim itu adalah menyambung kasih sayang. Jadi Nabi adalah sebagai rahmat kasih sayang. Hadirnya Nabi menyambungkan kasih sayang. Kalau ada kasih dan sayang yang terputus, maka sekarang pula harus sambungkan. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak boleh masuk surga orang yang terputus kasih sayang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menghubungkan Aus dan Khazraj, dua suku yang besar dalam kehidupan orang Arab dahulu yang tidak pernah bisa terbayangkan dan terputus bisa terhubung kembali. Tetapi sudah bagi Sallallahu Alaihi Wasallam berkah umatnya. Berkah. Jadi kehadiran beliau di Madinah salah satunya adalah untuk merekat orang yang sudah pernah berpisah untuk bertemu kembali. Bukan hanya pengakuan manusia, tapi itu diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la. Jadi Allah mengangkat aspek historisnya. Walqul ni'matullahi 'alaikum. Ingatlah, ini aspek historisitas. Dulu kalau kamu pernah percaya pada. Jadi cerai berai itu apa namanya? Kamu berada di. Jadi oleh karena itu anak-anak kami hari di rumah menyambung satu rahim dengan teman, keluarga, sanak famili, saudara, itulah menyambung jalan menuju surga. Karena surga masuk dengan rahmat. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian tidak bisa masuk surga dengan amal kalian. Karena amal kalian itu tidak sanggup bagi surga.
Jadi frekuensi amal 24 jam yang kita miliki itu, kira-kira berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Tidak layaklah kita katakan hebat amal. Nah, jadi wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, wala ana tidak. Inna fi Allah hanya dengan rahmat Allah yang meliputi aspek tawaduk Nabi SAW. Nabi tidak menginginkan aspek lain yang paling penting dalam hidup kita adalah rahmat, pentingnya kasih dan sayang. Nah, jadi oleh karena itu kami yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi menyambung silaturahmi ini adalah menyambung rahmat, dan rahmat itu simbol kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa konstruk sebuah keberhasilan tanpa ada rahmat Nabi. Maka Allah abadikan itu bahwa keberhasilan Nabi itu adalah aspeknya aspek rahmat tadi. Jadi dalam proses pembelajaran ta'lim, muta'allim. Kenapa dalam proses pembelajaran itu dia sebenarnya satu kata dari allama. Allama muncul ilmu, muncul ta'lim, muncul ta'allum, muncul muta'allim. Apa makna ini? Artinya mereka sebenarnya satu ya. Dari bab jinas itu. Artinya ilmu tidak bisa lepas dengan ta'lim. Ta'lim tidak bisa lepas dengan ta'allum. Al-ta'allum tidak bisa lepas dengan al-muta'allim. Al-muta'allim pula tidak bisa lepas dengan al-mu'allim. Jadi dia satu. Jadi ada makna mu'allim kalau tidak ada mu'allim. Dalam muta'allim tidak ada makna. Ada mu'allim, ada muta'allim tanpa ada ilmu tidak ada makna. Jadi ini adalah satu kesatuan menghubungkan silah silaturahmi al-muta'allim, ilmu dan mu'allim. Nah ini ketika tiga sisi ini yang bagus silaturahminya, maka keberhasilan proses belajar. Allah mengatakan betapa penting rahmat itu. Allah mengatakan fabima rahmatin min Allah lahum. Jadi fa ini balik tertib. Maksudnya siapul kalam. Sebelumnya ada beberapa ayat yang lain menjelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian Allah mengatakan fabi ini disebut dengan bahasa bagian. Jadi Allah menghadirkan sebab musabab. Setiap orang yang berhasil ada sebab dia. Setiap orang-orang sukses ada siap kesembuhan. Jadi Allah jadikan dunia ini adalah sunnatullah. Apapun isi sunnatullah, Anda tahu di mana aspek muktasabah, di mana aspek mauhibah, di mana aspek usaha, di mana aspek anugerah. Kapan anugerah hadir? Setelah ada usaha. Kalau nggak ada iktisab, nggak ada hadiah. Dari aspek Allah hendak hubungkan antara sahabat dan usaha ini penting banget. Jadi ketika orang sudah sungguh dalam belajar, nanti ada ilmu yang Allah berikan hadiah. Kamu sudah sungguh ini oleh. Jadi aspek ini aspek mauhibah. Awalnya muktasabah. Ini bapak guru ini rajin kali ini gaji ini hadiah ini kata Pak. Kenapa? Ini sudah muktasabahnya gaji. Bisa kan? Bisa. Hadiah umrah bisa jadi. Jadi 10 tahun kerja dapat ini bisa jadi. Jadi oleh karena itu Allah ikatkan antara sebab dan musabab. Jadi yang kita cari bukan hadiahnya, yang kita cari adalah usaha. Makanya oleh karena itu kita selalu tidak berpikir apa yang akan menjadi hasil. Yang menjadi pemikiran kita apa yang sudah kita usahakan. What we have done. What bukan what we have gotten. Jadi kalau orang berpikir hasil dia akan stres. Tapi kalau orang berpikir apa yang sudah dia berikan, dia enggak stres. Pokoknya sudah maksimal, pekerjaan yang sudah optimal, belajarnya sudah maksimal, enggak lulus juga. Oh, ada hikmah berarti. Ada hikmah di balik. Makanya istilahnya alayya sa'i
Walaysa alaih. Ini orang-orang sungguh rugaga ini tidak ada. Nah, jadi anak-anak kami yang dirahmati Allah, maka Allah menggunakan kalimat bima ini salabiyah. Jadi memang ada sebab. Ya, jadi oleh karena itu akhdul asbab, mengambil sebab itu sunnatullah. Jadi kalau orang kenyang makanlah, kalau orang minum ya haus minumlah. Jadi itu sebab. Oleh karena itu guru-guru al-mu'allim mengambil sebab mengajar bagi media. Ya, sudah pakai PowerPoint, tidak paham juga. Nah, sudah. Ya Allah, Allahumma syahad, Allahumma balagh. Ya Allah sudah saya sampaikan, sudah pakai PowerPoint, tidak paham juga anak-anak. Ya Allah sudah. Jadi anak-anak juga begitu, sudah belajar siang malam tidak bisa juga. Kita sudah berusaha sekuatnya. Jadi oleh karena itu di sana ada usaha. Di sana ada doa, di ujung semua itu ada tawakal. Untuk apa tawakal ini? Karena tidak ada manusia yang stres. Orang sedikit usaha komplain hasil ya, saya kerjanya sedikit tadi hasilnya. Nah, kita tidak usah stres itu. Kenapa tidak usah stres? Yang Allah perintahkan kita berusaha. Boleh jadi hasil dunia Allah kecilkan untuk Allah dari berikan kendaraan di akhirat kelak nanti. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Kalau orang jualan kecil-kecilan payah, karena yang Allah perintahkan bukan hasil. Melemah bukan untuk sembuh, tapi dia mengambil. Kalau modal itu tidak sudah. Gimana ukuran indikator kerja itu nggak tahu kita lihat macam-macam. Jadi aku ini ada indikator kerja seperti itu karena ada hal seperti itu. Nah kami juga bisa hafal. Saya hafal 2 ayat, 3 ayat. Macam-macam. Apa ya begini kamu sudah hafal pahalamu itu karena lupa. Jadi kalau kamu nggak hafal ada paham. Ketika kamu lupa sekali, ulang lagi, tambah lagi paham. Mungkin anak-anak yang kurang cerdas ini Allah cerdaskan di akhirat. Makin lama dia hafal, mungkin tidak bisa. Tapi jangan ada. Ada orang yang barangkali tidak pintu jauh, dia pintu di ujung. Ada tuh. Ada soalnya. Ada. Bilang ada anak-anak kelas 1 ini. Makin banyak ilmu ini. Tapi kelas 3 muncul. Jadi makanya ini perlu ada rekaman masa lalu. Maka kamu lihat nanti itu kelas 1. Mubahan mubahan. Ini Masya Allah. Dia akan menangis kebahagiaan teringat bagaimana. Anak-anak kami tidak perlu berputus asa. Karena Allah mencoba kita. Mencoba dengan ketidakbisaan kita. Maka Allah melihat istiqamah kita, konsisten kita. Karena bantuan Allah itu tidak datang dari Allah. Selalu dia datangi. Karena kita banyak orang yang kalau nanti berapa kayak main itu aduh, sikit lagi, ini pak, kalau yang boleh ada sedikit. Jadi oleh karena itu, Allah sebab itu penting. Nah, kami yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi oleh karena itu aspek akhlak asbab ini yang membuat kita tidak pernah berputus asa. Wala yasu min rauhillah. Tidak boleh ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita ada porsi kesuksesan. Jadi kesuksesan itu milik kita semua. Hanya ada yang kadang-kadang sedikit lagi ingin berhasil, tapi dia sudah tak mulai malam. Padahal kalau dia bersabar, lau sabartu alal asyaddi qalilan lastamta'tu alal alfahi alladhi tawila. Andai kata kau bersabar sedikit lagi kau bersabar, kau pasti akan mendapatkan alaf, ya taraf kehidupan yang lebih bahagia. Jadi orang-orang yang bahagia segi pendidikannya, segi harta bendanya itu orang-orang yang sabar itu kalilan
dia mampu bersabar sedikit lagi. Ya, jadi oleh karena itu penting sekali kita akhul asbab dibagi dengan beberapa prinsip-prinsip. Jadi Allah mengatakan fabima rahmatin. Jadi dengan sebab rahmat Allah. Jadi Nabi adalah rahmat. Dan dalam rahmat itu Allah tambah lagi rahmatnya. Apa rahmatnya? Allah beri sifat minta lahu. Nah, minta ini dia kata lana ini makna ini lana ini wasi'atul khulq. Orang berlapang, tidak sempit. Ya. Jadi lapang ini maknanya ya tidak pernah berhati sempit. Selalu optimis, selalu merasa ada saja yang keluar. Jadi selalu merasa tidak mungkin persoalan yang tidak ada solusi. Karena persoalan adalah latihan untuk mencari solusi. Allah sudah ada solusinya, tapi Allah melatih kita. Karena hanya orang yang pernah sempit lah tahu bagaimana sempat. Hanya orang yang sakit lah tahu makna hati sehat. Hanya orang miskin lah tahu hati makna kaya. Jadi ketika kita dalam posisi miskin, Allah hendak kenalkan nikmat kekayaan. Ketika dalam sakit, Allah hendak kenalkan dulu yang gimana mana. Dulu kalau makan enak tapi sakit gigi sebentar, hai si kambing, ada kambing kan mana? Hai kambing rupanya ya, nikmat bukan pada objek, bukan pada nikmat itu, tapi bagaimana kita menikmatinya semuanya. Jadi orang punya hati, ya, tapi orang menikmati hati kan beda-beda. Hati yang sama, tapi nikmatnya ada nikmat lihat ini. Ada nikmat ini, ada nikmat dari orang yang lalu. Jika nikmat dari orang lain, jadi nikmat benda yang sama tapi nikmatnya. Dahulu saya ada melihat seorang teman ketika aku makan. Jadi waktu makan, terus saya lihat beliau goreng pemanas. Aku menu buat kita goreng kaki, aku kaki kau menu ini kan nanti suara bawang bahaya lagi buat mana ini ngaji orang rupanya beliau bukan hanya menikmati makanan tapi meniati makanan. Jadi beliau bagaimana meniati makanan. Jadi beliau bagaimana menyiapkan makanan. Jadi rupanya menyiapkan makanan bagi orang-orang ahli masak ya, yang atas wisata kuliner itu bukan hanya makan, kalau kan mungkin 2 sendok orang. Kalau kita kan bersendok-sendok sama sendoknya saja. Orang itu enggak cicipi saja, tapi yang mereka lihat bagaimana menghidangkan proses. Coba lihat kuliner, kita ada makan banyak kan enggak? Orang yang makan kayak kali pada ikan dalam hidup. Jadi mereka enggak, jadi rupanya mereka nikmatnya bukan di makanan, tapi bagi proses. Jadi demikian pula orang yang nikmat belajar. Asal kalau kamu hari ini nyaman juga gak nikmat. Dulu kita tahu gak nikmat. Jadi mengajar sama nikmatnya beda-beda. Kadang-kadang orang kalau ketemu dengan pengakuan, ada juga Allah sudah masuk yang lagi. Bentuknya anak-anak juga itu sudah masuk lagi mati-mati. Jadi dia gak nikmat. Ada juga yang menikmati 2/3 dan 3/2. Menarik. Jadi oleh karena itu sebenarnya melihat objek itu yang bisa. Jadi menikmati nikmat adalah nikmat tersendiri. Jadi oleh karena itu untuk cari nikmat itu rasanya jauh. Jadi kita ini mana nikmatnya? Untuk mencari pemandangan yang indah itu semua kayaknya. Tapi hanya bagaimana kita bisa menikmati. Tidak perlu kita harus berangkat jauh kan. Jadi nikmat itu, jadi yang paling luas pemandangannya adalah hati. Hati kita adalah pandangan samudra. Kata orang sedalam lautan dapat diangkat. Di dalam hati siapa tahu. Rupanya dalam.
Saya pun tidak punya buku hati, tapi rupanya hati dalam. Baru tahu saya kemarin. Rupanya dalam. Kalau begitu, luas rumah jangan diduga, tapi luasnya hati saya pakai. Jadi ada orang mungkin ada yang baru kawin kan dia. Nah, inilah itu. Jadi rasanya walaupun rumah sempit itu luas, tapi lama-lama sempit juga. Kalau udah 2 tahun, udah punya anak 5, sempit bang rumah itu. Kenapa? Karena sudah berbeda paradigma. Jadi ternyata inilah keadaan rupanya apa nikmat Allah benar Allah rahmatin. Jadi rahmat Allah kepada engkau ya Muhammad dari bintang ana wasi'ah wasi'atul khulq. Jadi engkau punya hati yang orang benci engkau, engkau tak benci orang. Orang tak ngomong dengan engkau, engkau yang ngomong dengan dia. Maka itu kan hebat Nabi ya. Orang tak senyum pada engkau yang senyum pada dia. Dan itulah Nabi. Maka Nabi mengatakan Inna Allah telah perintahkan saya. Apa? Al-Tasilah Amman Muhammad sambungkan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan satu rahim. Kalau dia datang kepada engkau, dia datang kepada dia. Kalau dia tidak merasa butuh pada engkau, dia merasa butuh. Ya, kalau begitu. Kadang-kadang kita lihat, wah ini tak, justru tidak, saya butuh kepada engkau. Jadi, mengatakan saya butuh kepada engkau, itu adalah kelapangan hati. Ya, mungkin kepada yang butuh. Berubah, atau berbeda. Ya kan, itu minimal butuh, kan begitu ya. Minimal kalau kita datang dan ada orang yang senyum, kan senang juga nih. Datang nggak ada yang senyum. Kenapa saya nggak ada yang senyum pun ada kan? Nah, rupanya jangan anggap semua senyuman itu nilainya kecil lah. Coba pulang ke rumah, nggak ada yang senyum. Bagaimana rasanya? Alah, keluar aja. Minimal itu, saya butuh kepada engkau minimal senyuman. Oh, hanya pengen atau pusing, mana lalu. Nah, berikanlah sedikit senyuman. Kalau enggak lepas kilo setengah, kan boleh. Jadi, kita butuh kepada Allah. Al-Rasulullah amman qata'an. Ya, kemudian al-ta'afu amman zalam. Maafkanlah Muhammad orang yang menganiaya engkau. Jadi Nabi adalah pintu pemaafan yang besar. Tidak ada orang yang datang ke Nabi beliau maafkan, bahkan beliau maafkan sebelum minta maaf. Sehingga dahulu ada orang yang salah satu sebab ijabah doanya. Jadi ijabah doanya itu apa? Orang ini tanya, apa hebatnya engkau? Saya melihat engkau hadir enggak? Puasa enggak? Sudah 3 hari saya di sini kok kamu enggak ada hebat-hebat amalmu? Dan memang saya kalau puasa enggak sanggup. Tidak senang mengambil, asal itu payung. Itu susah puasa. Saya termasuk tipe yang susah puasa sunat. Karena suka ngemil, ada itu makan. Nah, itu tahajud saya tidak sanggup bangun malam. Tapi apa juga hebat engkau ya itulah saya itu sekarang ini. Kalau itu mungkin, ya saya biasanya sebelum tidur saya sudah maafkan teman-teman saya yang salah ucap, yang salah sapa, saya sudah maafkan mereka. Sebelum mereka minta maaf kepada saya lebih duluan maaf kepada mereka. Mungkin itu kalau memang sebuah kelebihan itu lagi masih ada. Doanya, selesai. Salam. Ini sudah. Jadi oleh karena itu saya amal itu saja sudah masuk orang lain sebelum mereka minta. Jadi itu poin bahwa salah satu di antara rahmat Nabi, ya, di antara amal Nabi adalah amal dalam yang berikutnya al-tum'ati amal haram Muhammad kepada orang yang bakhil, kamu dermawan. Kamu untuk apa kamu dermawan? Ada hadis itu. Ada hadis orang ketika dia ada harga, dia lagi belum kaya. Nanti orang kaya. Semoga dengan pemberian saya dia menjadi orang yang kaya.
Lalu dia beri kepada orang lain, tadi itu pujian. Semoga dengan pemberian insyaallah kita lagi. Jadi setiap yang kita berbuat baik kepada kita itu berbuat baik kepada kita. Jadi kebaikan itu adalah refleksi sesuatu ketika dia kita dan berikan dia akan bantu kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita bersedekah itu sebenarnya kita sedang mendidik kedermawanan kita sendiri. Jadi ketika memaafkan sebenarnya kita sedang mendidik kita adalah orang yang lapang. Lapang dada itu tidur pun ya. Jadi anak dada yang nggak mau itu lapang dada. Sampai sebenarnya nggak mau. Kenapa lapang kering ya? Kata pemerintah lapang dada itu enak hidup, makanya saya nggak mau bantu. Rupanya lapang dada ya enak dalam. Tapi kalau sempit dada itu susah. Ada orang yang beli makanan, ini saya buka. Apa buat makanan saya? Banyak orang baik-baik buat makanan tidak cari buka itu. Nah, dan selalu dia baca dengan kacamata negatif. Jadi hormonnya hormon negatif, orangnya orang negatif, senyumnya tidak ikhlas. Jadi masya Allah. Ini Fabima rahmatin, jadi rahmat Allah. Ini Muhammad ini jadi maksudnya dari kau wasiatul khuluq di kau orang ini akhlaknya. Kan ternyata kalau lapang akhlak itu insya Allah mudah sekali dalam hidup kita. Kita bekerja nak dapat sesuatu mungkin ada lain besok akan digandakan. Jadi ternyata orang-orang yang lapang dada ini sering berasaskan amal dengan keikhlasan. Karena dia selalu mengingat bahwa tidak ada Allah yang sia-siakan amal kita. Inna Allah la yudhi'u ajra. Tidak ada yang sia-sia. Ada orang yang kadang-kadang dia tidak ada yang dia campur-campur bersihkan sekolah. Nah, ada dia. Ternyata itu kamera Allah itu merekam. Masya Allah. Entah bagaimana agar saja jalan dia Allah angkat kepada dia. Mungkin dia ingat apa kelebihan saya. Mungkin campur-campur di sekolah dulu. Nah, kalau campur-campur sekolah dulu itu kalau dia ini mungkin 200.000, tapi Allah ada. Jadi oleh karena itu ini terpandang. Jadi Allah mengatakan ini dalam Muhammad dan jadi oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya dalam menyampaikan Islamnya beliau selalu berlapang dada. Tidak pernah Nabi merasa sempit, merasa putus asa, merasa kecewa. Orang-orang yang kecewa itu orang-orang yang sempit dadanya. Tidak perlu orang kecewa. Kadang-kadang anak-anak yang sudah kita ajarkan, dia ketemu Assalamualaikum sama kita. Ya, Assalamualaikum. Nah, kita berlapang dada. Ternyata anak-anak ini sedang mencari jati diri. Nah, jadi anak-anak kami dirahmati Allah Subhanahu yang di rumah. Ya. Jadi demikian pula anak-anak yang melihat gurunya, mungkin guru dia mau Assalamualaikum. Tidak dijawab berapa. Sampai kita salam dia nggak usah salah lagi. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, carilah alasan kepada teman kerabatmu. Ketika dia tidak sampai kepada keinginanmu, maka carilah alasan kau bisa berikan maaf kepada dia. Apa maknanya? Bukanlah jawab, mungkinlah dengan. Oh, mudah-mudahan aja. Oh, bukan. Mungkin ada musuh. Jadi jangan dia yang kau tanya alasan, bukan dia apa, jangan dia. Kalau dia kau tanya apa, tanya akan buat dosa dia bisa. Ya, jadi jangan kau tanya sama dia, tanyalah kau. Kadang-kadang kalau dia banyak kesibukan. Jadi engkau yang berikan alasan. Nah, sehingga engkau ketika ketemu dia tidak senyum. Baik senyum dia akan benar. Kalau begitu jalannya itu kita nggak bisa lapang dada. Kata Imam Al-Ghazali, kepada temanmu yang tidak melaksanakan keinginanmu, berikan alasan kepadanya sehingga kau bisa lapang dada. Nah, jadi ini rahmat. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang Allah berikan. Artinya tidak banyak orang yang bisa terus seperti itu. Nah, walaupun kita ini kan ceramah itu ya, tapi belum tentu kita bisa praktekkan.
Karena menyampaikan masyarakat mempraktekkan. Nah, kemudian ada satu poin lagi, walaupun tafadhal itu artinya ma'ul kirwah, air yang keruh. Jadi air keruh itu maksudnya kita kalau minum air keruh, tidak mau. Muhammad kalau tafadhal, kalau engkau kasar itu keruh, kan? Walaupun tafadhal ghali jadi fadhal itu adalah kasar dalam ucapan. Udah lembut, tapi bahasa kasar. Ya. Nah, itu kan maksudnya dia orang lembut tapi bahasa kasar. Pak dalam kutu, maksudnya itu kutu karena pada itu maksudnya ketika dia dalam kutu itu melihat mengadir. Jadi maksudnya orang mungkin tidak bermaksud bertanya apa pekerjaannya, tapi sekedar bahasa basi. Untuk apa bahasa basi? Biar kita, kalau kita tidak berbahasa basi, itu orang mengaku, ini apa? Mana kok nggak ngomong? Jadi kita kalau nggak sapa itu ada rasa lain betul. Jadi sapa itu senyum apa? Kecuali orang ada dulunya ada. Hanya senyum, bahaya baru di mana dulu orang. Jadi itu maka untuk itu berilah kegembiraan orang lain. Jadi dalam masa agama ikhlus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan itu ke dalam dada orang yang beriman. Maksudnya ya orang kita buat bahagia dan apa jadi orang bahagia. Kalau orang ada ini maksudnya untuk membahagiakan mereka. Nah, jadi yang seperti ini kan dianjurkan sekarang. Mungkin kita pernah ini dulu cari teman ngopi. Ngopi itu apa sih teman? Tadi kalau ini apa itu? Karena cabai berapa sih teman ngopi itu? Hanya bukan hanya sekedar, tapi temannya lebih mahal dari kopinya. Ya enggak? Nah, kalau dia masuk orang beri bahagia, kita pulang bahagia. Pekerja itu jadi bukan kopinya. Makanya mungkin Bapak Ibu juga selesai kalau susah biasanya kan keluar cari tomato. Ayo tomato ya. Ayo gimana kopi? Itu apa? Berarti susah misalnya. Itu. Jadi itu kita kembali diucapkan maka oleh karena itu dua patah ucapan itu bisa membahagiakan orang, bisa juga menyingsarkan orang. Bisa juga gara-gara dua kata-kata itu orang tambah lagi, ya. Bisa juga orang meninggal. Ya, sakit kepala ini gimana meninggal baru lagi ada itu kalau tadi kan itu sederhana sekali. Dia Allah juga sakit kepala, yang meninggal baru kesini. Nah, itu kan ucapannya sederhana. Penting sekali untuk menata ucapan. Makanya berucap yang baik itu sudah ya. Jadi qaulan layyinan. Kama qala ada qaulan kariman. Kama qala ada qaulan kariman. Waqfid lahuma jami'a ad-dhulli wa qur rabbi irhamhuma. Allah mengatakan ketika kita berinteraksi dengan orang tua, berucaplah waktu lama kau dan engkau sampaikan kepada mereka kata-kata yang ada sifat memuliakan orang tua. Mungkin rating pendidikan kita tinggi sudah, polisinya melihat dia ada makan. Tapi ketika kita duduk kita dengan orang tua kita, seolah-olah beliau di atas. Betul Pak, mungkin anak beliau. Bukan bermakna apa tapi ini adalah kau dan keiman. Menempatkan karomah kemuliaan orang tua. Jadi fadhal ghalidul qalbi ini ghalidnya kasar hati, ada mengatakan ghalidul qalbi jadi kasar dalam perbuatan dan tindakan. Jadi ghalid dari ada fil qauli atau dalam perbuatan. Andai kata engkau Muhammad seperti
Itu apa yang terjadi? Langsung mereka akan menjawab. Tidak ada orang yang akan menang. Tapi engkau kan tidak boleh. Engkau orang yang selalu dihidupkan. Orang yang dikenal dan dikenal. Mungkin orang kalau hari-hari itu cukup melihat wajah Nabi sebagai sebuah nikmat. Menatap wajah Nabi itu. Jadi banyak sahabat kan hanya menatap wajah Nabi. Tapi cukup dengan menatap wajah beliau. Jadi artinya wajah kita ini ada makna. Maka kan ada kalau dalam fikih ada syirkatul wujud, benar? Syirkatul wujud, syarikat yang modalnya wajah. Jadi wajah ini luar biasa. Wajah, bukan kaki kan? Wajah mereka berseri-seri itu ukuran kita pada wajah. Dan semua ada orang yang wajah, tapi kalau tangan kan ada yang nggak ada. Ya. Nggak mungkin orang nggak ada wajah. Jadi wajah ini menjadi sebuah standar orang bahagia di wajah. Kalau bapak itu misalnya wajah saya ini bahagia, oh saya ini wajah ini menjadi banyak makna. Jadi karena itu tambahkan banyak ada wajah hari itu di atasnya berdebu. Kalau kiamat, kalau berdebu wajahnya apa makna? Ngabe wajah apa makna? Ulum susah kan itu mana? Tapi kalau orang dia banyak orang mana ada berdebu? Karena itu maka lebih menghadirkan wajah yang senyum, bahagia, menenangkan wajah. Orang walaupun nak ngomong ya senyum-senyumnya nggak cukup. Terbanyak bisu. Hanya orang ini bisu ya. Minimal ya, walaupun kita bisa berbicara indah, tapi wajah kita sudah mewakili pribadi kita. Ya, kita masih berkenal. Jadi oleh karena itu sebenarnya akhlak ini sesuatu yang sederhana, tapi memiliki makna yang tidak sederhana. Kalau menanyakan Pak Ketua beliau juga, ini apa ini sesuatu yang sederhana, ya, senyuman serta buat. Jadi oleh karena itu, karena kami yang di rumah yang mengikuti secara virtual, maka Abdullah kalau tidak kalau kasar Muhammad itu akan dijauhkan. Tapi bagaimana orang iman Nabi itu meneteskan surah bin Malik, ya, karena beliau di atas Nabi, tapi Nabi maaf mudah sekali. Kalau maaf itulah menjadi sebuah dakwah yang mengucapkan sebenarnya. Dengan dari dalam istilah dia baru terasa sedih adanya. Memang begitu biasanya. Nikmat baru terasa kalau sudah tiada. Ya, kita baru terasa nikmat hanya di dunia saja. Oh mana kuah nabi. Tapi kalau ada isi rumah kan biasa saja. Tapi kalau tidak ada, seperti enam kali melawat. Nah, baru terasa kalau sudah tiada. Kapan orang merasa nikmat saya kalau sudah sakit? Sudah itu. Jadi berterasa. Tapi bagaimana caranya sebelum kita rasa itu kita tak rasa luar. Makanya kenapa orang perlu menjadi orang sakit. Ya, yang pertama mendoakan, memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi lebih penting dari itu agar dia merasa nikmat nasihat, merasa nikmat nasihat. Pada orang sana, kasih Allah, gimana ya senang kasih. Ini artinya bahwa kita sudah tanpa orang sakit, takziah.
hanya ada orang meninggal agar kita bisa lebih cepat bersyukur. Mereka sakit baru merasa sehat, apa artinya kan gitu ya. Tapi sekarang mereka sakit baru merasa sehat, apa artinya kan gitu ya. Tapi sekarang itu kan dari awal kita. Nah, jadi rupanya begitulah adanya. Termasuk waktu lah. Waktu baru terasa kalau sudah tua. Tapi ini juga kita berdua seperti mudah-mudahan susah. Tapi karena mungkin waktu kembali ke belakang, semua kerusakan kita. Yang hari ini anak-anak besok dipanggil abang, habis bapak, habis kakek itu. Saya panggil kakek. Kemarin masih panggil abang. Jadi rupanya cepat kali beda panggilan. Kita kan senang kalau punya anak, besok kakek lupa dipanggil kakek. Jadi memang terasa. Jadi kita kembali pada kalimat tadi, memanfaatkan nikmat penting. Dan nikmat yang satu tidak mungkin berulang. Esok nikmat lain, walaupun bentuk sama tapi lain. Yang kita makan hari ini nikmat hari ini, besok nikmat lain. Walaupun bentuknya sama tapi nikmatnya beda. Untuk porsi besok lain. Jadi oleh maka nikmat hari ini kita optimalkan, nikmat untuk pengertian. Ya? Karena kata Imam Al-Ghazali ada dua nikmat yang kita hidup dalam dunia dan juga ikut kita akan bawa mati. Apa itu? Kata beliau al-ilmu wal amal. Ilmu itu dan amal itu nikmat dunia. Sebab kalau orang punya ilmu bukan enak. Enak beliau menikmati. Makanya orang yang punya ilmu itu kadang-kadang ada yang lupa kawin. Karena nikmat dengan ilmu lupa kawin. Ada juga orang yang karena kawin lupa ilmu aja. Ada kamu tergantung bagaimana cara menikmati tadi. Ada cuma dua rumah. Jadi saya ada satu kitab ulama al-Uzzad al-Ladhi asal al-ilm ala sawaj. Banyak ulama yang mengenai perkara ini bukan lagi lupa. Kalau opsi mau kawin begini kan, tidak seperti. Jadi ini maknanya bahwa nikmat ini mungkin kita nikmat ini dan amal ini. Jadi ketika kita sudah tua lagi, enggak, kalau sudah tua tidak mau teman kita lagi. Yang batu-batu, di mana orang? Siapa yang temani kita? Ilmu kita. Karena kita punya ilmu, maka orang yang temani. Walaupun batu-batu ya tidak apa. Jadi yang menemani kita ilmu. Makanya orang makin tua itu makin yang bagus kan ilmunya itu lebih. Lebih apa? Lebih mendalam. Lebih mantap. Jadi maknanya beberapa poin bahwa berapa penting kita menikmati menggunakan kesempatan Muhammad dan kalau kelebihan engkau adalah dengan rahmat dari engkau tidak kasih ucapan perbuatan. Nah, lalu poin berikutnya Muhammad mahu maafkanlah manusia. Karena kalimat maaf ini daripada al-afu. Al-afu mana al-ziyadah. Ya kan? Fa'fuanhum wastaghfir lahum. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul afwa. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang kami nafkahkan? Kalau al-af yang lebih. Jadi maaf itu lebih ya. Artinya apa orang dia maafkan orang lain karena lebih imannya. Nah, kalau tidak lebih mana mungkin? Kalau itu teman kayak mana? Karena lebih iman dari ya rela maafkan. Jadi makanya orang yang bisa maafkan orang lain ini adalah karakter orang-orang yang memiliki karakter yang lebih. Jadi tanda yang paling bagus ya orang yang mudah kali memaafkan. Pak, maaf. Oh enggak, memang saya enggak ada apa-apa. Dia merasa enggak bersalah, orang itu yang merasa bersalah. Kan ada orang Pak, dia maaf. Berarti enggak terasa apa-apa kok. Ada orang yang sensitif. Waktu kita jalan di lupa kita dulu. Ada yang sensitif. Ada yang memang tidak ada sensitif sama sekali biasa ya. Karena pasti maju karena sih ada rakam yang sensitif, ada yang
mereka adalah tengah-tengah. Jadi mereka itu kemampuan untuk memaafkan itulah kelebihan karakter. Jadi oleh karena itu salah satu yang diajarkan, yang kita ajarkan, yang kita belajar adalah memaafkan. Maka dalam Al-Quran perintahnya bukan meminta maaf, tapi memberi maaf gitu ya. Memberilah maaf. Artinya bahwa nggak perlu orang minta maaf, orang maafkan. Itu kehebatan. Tapi kalau dia datang minta maaf itu hebatnya berarti sudah kurang hebatnya. Yang paling hebat, nah sudah nggak datang sudah dari kemarin saya maafkan, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kemarin dia bersalah, itu kalau saling mengarung, artinya begitu luas dada lapang dia memaafkan orang. Jadi fa'fu wastaghfirhum. Lebih dari itu Muhammad mintalah ampun kepada Allah untuk maafkan mereka. Kau maafkan, dan apa lagi? Engkau minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ini luar biasa. Yang pertama bersalah, kita maafkan. Yang kedua, kita minta ampun ya Allah maafkan. Bagaimana sifat akhlak ini? Makanya wa inna lana ala khuluqin azim. Jadi sifat akhlak ini bukan biasa, tapi azim, sangat agung. Jadi oleh karena itu membina karakter adalah membina keberhasilan. Karena kesuksesan itu dia mesti berkarakter. Jadi hidup ini adalah akhlak. Al-umam wal akhlaqu ma baqiyat inhum zahabat akhlaqu dahabu. Satu masyarakat akan jaga terus berhasil bila masih ada akhlaknya. Jika akhlaknya pergi maka mereka pergi. Nah, jadi walau bagaimana para manusia ini kita standarnya akhlak. Siapapun orang baik akhlak, orang yang jahat pun mereka pasti bukan jahat. Jadi karena itu anak kami adalah Allah fa'fu'anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amri. Hendaklah musyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan, karena musyawarah itu memberikan kesenangan kepada orang lain. Jadi kita musyawarah itu orang senang apa mungkin kita punya ide juga, tapi kita senang aja, orang itu senang aja kan kita sudah memberikan sebuah apresiasi kepada orang. Nah, jadi oleh karena itu anak agama yang rumah anak kecuali tidak jauh, jadi mungkin beberapa akhlak yang memang akhlaknya itu sebenarnya luas sekali. Dia adalah samudra yang tiada bertepi. Siapapun orang yang membacanya akan merasa bahagia. Menetap Nabi adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, salah satu kelebihan sahabat Nabi SAW adalah mereka bisa menatap wajah Nabi. Yang itu tidak bisa kita miliki. Menatap wajah Nabi itu semuanya. Jadi oleh karena itu, insyaAllah walaupun kita tidak bisa bersua dalam dunia yang lain, insyaAllah kita akan berjumpa di awal masyarakat. Mungkin Bapak Kedua dan Bapak Pembina semua kami yang ada di hadapan dan kami siswa ini barangkali beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Kami maaf hanya olah kita mohon diri adalah Allah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada kita yang telah menyampaikan tausiah terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jika kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW, tentunya dijamin kita akan menjadi anak-anak atau manusia yang unggul dan berkarakter. Semoga Allah mudahkan kita mengaplikasikan apa-apa kebaikan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Berikutnya kita dengarkan sedikit arahan bersama
sambutan dari ketua yayasan kita. Dalam hari ini kita mohon kesediaan Ustaz Ahmad. Pada saat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali telah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan rahmat yang ada ayatnya sehingga pada hari ini kita bisa berada dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi terakhir dari kita semua. Saya hormati dan saya muliakan Bapak bersama kita, kemudian dari yayasan, Bapak Kepala SMP Indonesia dan seluruh dewan guru yang istimewa dan para anak sekalian yang hari ini mengikuti murid dari rumah masing-masing. Tidak ada penonton baru. Alhamdulillah, kegiatan maulid ini bisa kita laksanakan dari rutin sepanjang tahun. Setiap tahun ya, dan di Aceh memang perayaan maulid ini sesuatu yang istimewa dan unik. Empat bulan. Ya, dan maulid awal, maulid kedua, maulid akhir, maulid paling akhir dan sampai hampir Ramadan masih maulid. Mudah-mudahan ini kasih syiar agar kita semua bisa meneladani dan para penceramah bahwa kita mengenali akhlak Rasulullah SAW, ya kita semua ini punya akhlak yang baik. Dan sebagaimana kata para ulama, ilmu itu mungkin ada jalan untuk mencari. Kalau sekarang ada S1, S2, S3, S3, SMA. Tapi akhlak ini memang harus serius kita bentuk. Apalagi para pendidik. Banyak orang berilmu tapi akhlaknya kurang. Banyak orang berilmu tapi terkadang tutur katanya tidak menunjukkan derajat keilmuan. Dan para guru seperti tadi Pak Profesor kita sampaikan, bahasanya itu kurang benar. Kadang-kadang upayaan yang terkait oleh mengenai buku di Eropa ya. Karena kita ini adalah para pendidik pembentukan anak-anak. Para anak kami di rumah, insyaallah, walaupun kita hindari, kita doakan semoga pandemi berlalu, kita bisa kembali beraktivitas sekolah dengan normal, sehingga kita bisa berinteraksi dan berkumpul dengan teman-teman kita, dan itu akan lebih interaksi langsung itu mendapatkan pengalaman berhubungan dengan teman-teman, guru dan lingkungan sekolah, sehingga kita bisa membentuk karakter yang lebih paripurna pada diri kita semua. Dan saya kira yang bersangkutan dapat disampaikan demikian. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya
dan anak-anak kami di rumah tetap bersemangat untuk sekolah, tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran daring, dan mudah-mudahan tetap bisa menjaga aktivitas ibadahnya, menjaga hafalannya, menjaga interaksi dengan media ini, dengan HP terutama sekali, dengan tergoda untuk menyalahgunakan perangkat yang ada yang canggih ini. Mudah-mudahan kita semua mendoakan agar anak-anak semua di rumah kita tunggu di sekolah bisa semaksimal mungkin mendidik kita agar semua kita ini bisa tercapai. Segera demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Yayasan kita telah memberikan kesantunan dan arahan. Perlu kita masih ada waktu, maka kami sampaikan kepada anak-anak kami yang ada di rumah, para tulisan di Quran, pertanyaan jika ada apa yang perlu ditanyakan. Form ini kami persilakan. Anak-anak kami yang ingin bertanya boleh langsung melalui kolom chat ya yang ada di depan kalian masing-masing. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit. Baik, boleh langsung di komentar. Silakan diberikan pertanyaan. Dari Bapak Ibu boleh juga jika ada ingin dicoba atau ingin disampaikan sebelum acara kita tutup. Anak-anak Bapak yang ada di rumah ya, serta di mana yang disampaikan oleh Bu Maka, jika ingin bertanya jangan lupa menyebut nama dan kelas berapa sekaligus pertanyaannya. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Nizam Zaujin Badri. Mohon kita sama-sama mendengarkan. Silakan Pak Nizam. Baik, pertanyaan dari Bapak Nizam, bagaimana cara kita memaknai Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung saja kita minta jawaban dari Ustaz. Ustaz kami silakan. Jadi kalau pertanyaan makna kan, kalau makna itu kan kandungan makna. Bagaimana makna, bagaimana kita mengambilkan. Jadi adalah hari kelahiran. Di mana itu dimaknai kandungannya sebagai rahmat. Sebagai haji itu banyak dan rahmat. Dan kita harus menghadirkan rahmat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seorang ibu sama dengan rahmat untuk anaknya, ayah untuk keluarga, guru bagi muridnya, murid untuk guru. Jadi
Bagaimana Nabi menghadirkan rahmat itu kepada semua manusia, betul-betul kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu direfleksikan sebagai hari orang bisa menikmati kembali arti persaudaraan, arti silaturahim, arti sebuah senyuman, ya, yang sederhana itu harus kita maknai. Kita bayangkan wajah Nabi, bagaimana kita kalau di sebuah majelis, wajah yang berseri. Itu mungkin kita harus merefleksi kembali, merefer kembali kepada masa. Oleh karena itu, Maulid ini akan lebih syahdu bila sejarah Nabi itu memang menjadi milik kita. Jadi dirahmankah Nabi dalam kehidupan bukan disebut dengan al-hadis. Al-hadis itu adalah kana min Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan ya'lam takhriyan khalqan wa khuluqan. Bukan hanya khuluqan, tapi khalqan. Nah, orang kalau lihat wajah Nabi itu Masya Allah. Jadi maksudnya kita kan ada bahasa body language. Ya, yang language itu bukan hanya tongue to talk, tapi how body to talk. Nah, itu. Artinya begitulah sempurnanya Nabi dalam berinteraksi. Interaksi dengan Allah, hablum minallah dan hablum. Artinya kalau kita ingin bahagia dalam dunia, jadi karena itu ketika kita memperingati Maulid ini, kita hendak melihat perspektif rahmat Nabi. Anas bin Malik 10 tahun menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau tidak pernah mendengar. Ketika saya mengerjakan sesuatu, kenapa kau kerjakan ini? Atau saya nak mengerjakan, kenapa kau tidak mengerjakan? Jadi rekaman-rekaman itu, ya, rekaman kalau orang misalnya bersama kita 1 hari masih kita mendengar. Tapi maka kita untuk orang itu berapa hari? 3 hari. Yang 3 hari. Makanya kalau orang berkahwin, tidak boleh menemani 3 hari. Maksudnya dia harus ada orang lain, perempuan lain yang menemani calon ini minimal 3 hari. Tahu 3 hari itu kalau marah, bingkingnya siapa? Tahu? Bingking. Tahu, tapi tahu misalnya kalau ketemu, baik. Tapi kalau sudah, makanya ini jadi Nabi itu dari A sampai Z itu tidak pernah berteriak-teriak, tidak pernah kasar. Ya, makanya Anas balik mengatakan, pada suatu hari Nabi memerintahkan saya untuk melaksanakan sesuatu. Hanya Nabi, anak-anak. Pada jadi mengkolong kalian. Nggak lama kemudian dari jadi ini memaknai Maulid adalah pertama memahami sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah kita berkenalan dengan Nabi, ada orang tak kenal itu sayang. Berarti itu tidak murni. Kita kalau makin kenal Nabi, makin Masya Allah, makin sayang. Jadi karena itu maka pendidikan itu membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau pranubuwah, pasca nubuwah. Nabi sebagai seorang anak, Nabi sebagai seorang ayah, Nabi seorang teman, Nabi seorang yang menemani, Nabi seorang guru, Nabi juga seorang murid. Jibril alaihissalam. Itu sangat menarik. Makanya sejarah Nabi itu tak pernah habis untuk diceritakan. Satu aspek kita ceritakan, masih banyak aspek lain. Ada seorang yang menulis buku Rasulullah Ismail. Itu aspek saya. Rasulullah Ismail. Apa lagi? Rasulullah is the father. Mungkin kalau ada yang tulis, bestseller juga. Itu bisa nulis. Artinya begitulah aspek-aspek yang ini jarang orang yang mencoba untuk jadi saya kita tulis sisi-sisi kehidupan Nabi SAW itu sangat menarik. Bagaimana Nabi
ketika menemani istrinya. Bagaimana Nabi mengasal sepatunya? Kan ada juga. Kenapa Nabi mengasal sepatunya? Dilalah ala tawadhu'i. Menunjukkan kepada tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan tak sering kali mesin sholat itu atau jadi ini yang barangkali memaknainya dalam konteks semua orang ada sudut pandang yang bisa diambil oleh dunia. Kalau kita seorang anak, Nabi akan sebagai contoh. Kita seorang ayah, Nabi sebagai contoh. Jadi oleh karena itu harus ada aspek-aspek, ada aspek ilmiahnya, ada aspek sebuah peringatannya, semua aspek yang perlu kita kaji sehingga betul-betul memiliki makna. Dan yang paling penting bisa merubah karakter. Jadi kalau misalnya gurunya sholatnya mungkin nggak berjamaah, setelah ini akan menguatkan sholat berjamaah. Kalau gurunya kurang baca Quran, mungkin dengan ini akan menambahkan semangat baca. Kalau Nabi kan Quran yang berjalan Quran. Ini aspek-aspek. Jadi insya Allah ya penanaman karakter ini adalah bahan yang penting dalam merefleksikan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi oleh karena itu maka marilah kita maknai sesuai dengan kemampuan dan sudut pandang kita masing-masing. Tulislah tentang Nabi sesuai. Karena kalau menulis sesuai dengan sudut pandang dia lebih menikmati. Hanya seorang dokter, ya itu sebenarnya dokter. Dan bagaimana Nabi menjaga kesehatan itu menarik, karena dia seorang dokter. Kalau kita dulu Nabi mengatakan inna itu ma'alimahnya dia. Jadi kita guru, bagaimana kita bisa menikmati keguruan kita dengan keguruan Nabi itu menarik. Ustaz-ustaz ini menarik dengan Nabi adalah seorang guru. Itu menarik, karena kita sambil menikmati. Lama-lama kita hendak menjadi guru itu sebagaimana Nabi mendidik sahabat-sahabat. Nah, bukan hanya aspek-aspek yang sifatnya transfer knowledge, tapi efektif kemudian kerjaan dan menghadirkan kepuasan. Bagaimana gurunya seorang guru kepada murid juga selalu merindukan. Walaupun dia sudah orang yang sukses, tapi nama gurunya tetap tersimpan. Ya, tetap. Ya, gurunya tetap dia. Kenapa? Karena gurunya ikhlas sekali mengajarnya luar biasa. Nomor lagi hadis. Yuar, Israel. Israel, itu menjadi sebuah kenangan. Dan mungkin yayasan besar ini juga ingat dulu pengalih bahwa ahli bang siapa lalu tahu si Jawa itu masih apa padahal kan sudah puluhan tahun jadi kita masih hafal berapa itu apa namanya membekas jadi memberikan impression ya. Jadi mungkin usaha-usaha juga pernah terkesan dia langsung tambah sedikit ya. Kuadrat sama dengan akta B kuadrat ingat jadi bukanlah orang yang bisa memberikan kesan. Jadi yang banyak diajarkan tidak ada beberapa yang berkesan. Tidak semua kita bisa ingat kan, tapi tidak ada beberapa yang berkesan. Kesan itulah yang orang kalau sudah tidak kesan puncak menangis, kadang ketawa, kan tergantung kesan. Jadi what is impression ya? What impression is? Ya, apa kesan apa? Jadi mungkin itu saja jadi kita hendak memberikan kesan. Nabi selalu memberikan kesan kepada kita dan kesan itu yang kita baca. Itu yang mungkin jadi ya yang kita awalkan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab yang hebat ya. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang saya sampaikan Rasulullah SAW. Ada pertanyaan ya dari anda kita. Pertanyaan yang pertama dari pertanyaan
beliau, bagaimana kita sikapi jika ada yang bahwa maulid itu bid'ah. Satu lagi apa? Ada dua pertanyaan besar dari kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa maulid itu dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sikapi? Ya, ini pertama kan kita sudah pandang. Kalau mau kita lihat kue ini, kalau pinternya ini, kalau pinternya ini kan ini lebar, sudah pandang mana ya? Jadi itulah kearifan secara kita untuk tidak penting ilmu dan kearifan. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat positifistik ya, yang dapat terukur ya. Kearifan itu dia hati yang sangat. Jadi kita mengadakannya dalam rangka memberikan ya flashback sejarah Nabi, memberikan pelajaran. Jadi momen-momen ini kan kadang-kadang kalau momen tertentu itu lebih berkesan, momen beroperasi. Tidak momen, jadi menjadikan momen jadi momentum itu. Momen perjalanan yang pernah jadikan momentum yang berkesan. Jadi orang yang paling beruntung yang bisa jadi momen jadi kesan. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadikan sebagai momentum itu. Ingat kembali sejarah beliau, cintai beliau, kemudian bagaimana kita dapat memahami langkah dan pelajaran. Jadi kita baca dengan bahasa hikmah saja. Kita baca dengan bahasa hikmah sehingga kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan menyampaikan tentang Nabi khalqan wa khuluqan, akhlaknya, berjasa Nabi dan impression, kesan-kesan para sahabat kepada Nabi dan apa pesan Nabi kepada kita. Kan itu saja sebenarnya saya pikir. Kita baca sudut pandang saja. Ya, tentang bagaimana orang mungkin memahami, padahal kalian semua orang mengakui Nabi. Nah, secara hakikat itu mengakui Nabi. Ada Michael Hart menuliskan 100 tokoh yang paling terkenal itu merupakan Muhammad itu nomor 1. Jadi pada hakikatnya bagi secara sudut pandang apapun memang Nabi tak bisa untuk bisa terlupakan oleh siapapun. Nah, jadi inilah yang menurut itu aspeknya adalah aspek yang pertama Nabi dapat memberikan kesan kepada orang. Bukan hanya orang yang bisa melihat beliau atau orang yang tak pernah melihat beliau. Setiap kepada beliau bukan hanya orang yang masa itu dan terus akan mengalami ini yang luar biasa. Saya pikir sudut pandang yang kita bangun adalah bagaimana orang memahami aspek-aspek kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, aspek-aspek Nabi itu juga direfleksikan dalam kehidupan kita sebagai seorang umat. Jadi ketika kita cinta Nabi, artinya cinta kepada sikap akhlak beliau, kepada ibadah beliau, cara kehidupan beliau kan begitu ya. Jadi orang yang kalau mencintai sesuatu kan biasanya ikut dia tiru kan semuanya. Nah, kita pernah mencintai seorang wanita, kita tuh tiru macam-macamnya kan. Malam terbayang-bayang makan tak tidur kan. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa betapa dekat orang yang mencintai dalam akhlak dan perilakunya. Jadi ya, semua orang kalau sejujurnya kalau dia baca sejarah Nabi itu, dia pasti akan mengatakan Muhammad luar biasa. Jadi kalau dalam perspektif Michael Hart, mengatakan Muhammad berasal dari satu tumpuk sumbu tanpa sendirian dan sebagainya. Itu jadi saya pikir setelah memusat mungkin begitu kira-kira
bagaimana kita merespon ya, intinya kita sebagai akhlak, sebagai umat beliau pasti berada pada rel al-qudwah. Al-qudwah ini intinya kalau ada yakun artinya kita melangkah setelah beliau, langkah beliau atau langkah yakun. Yakun kan maksudnya orang di depan kan di belakang ikut ya. Nah, itulah yakun, qudwatul hasanah. Jadi demikian gambarannya. Ya. Baik, terima kasih. Kita berdoa telah menjawab dua soal. Yang mudah-mudahan jawaban singkat ini dapat kita pahami, bahkan kita berharap kepada Allah semoga semakin hari kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, terus berpikiran positif waktu mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berhubung waktu kita sudah hampir sudah berakhir kalau kita nanti jadwal, namun ini masih ada pertanyaan. Waktu sementara pertanyaan, oke kita pending dulu. Insyaallah kita jawab, boleh ditanyakan, silakan ditanyakan, namun jawabannya nanti akan dijawab melalui WA atau aplikasi yang lain atau langsung kepada Ustaz, nanti kita berikan nomor HP. Kemudian untuk menutup acara kita pada hari berbahagia ini, maka mari kita dengarkan pembacaan doa. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي يمن وفي العراق وفي فلسطين وفي ميانمار وفي أفغانستان وفي تركيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الدنيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الدنيا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sang Pemerintah dalam doa pada hari ini. Kita berakhir pembacaan doa, maka berakhirlah adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kebahagiaan. Saya selaku MC mewakili anak-anak kami yang akan menjalankan sudah boleh kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita sejauh ini ada sedikit kegiatan yang lain kita akan lakukan setelah pembukaan ini. Kita tutup pada melakukan yang mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon untuk dapat mencukupi pilihan yang telah kami siapkan di seluruh kelas satu. Juga kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita memperbaiki mencukupi